Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Apa kabarnya adik-adik kelas 10? Baik ya. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, bab baru ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Perhatikan baik-baik adik-adik penjelasan dari saya. Untuk pertidaksamaan pecahan, langkah-langkah yang harus kalian lalui untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, buat ruas kanan menjadi 0. Ini berlaku ketika ruas kanannya belum 0 ya. Kalau sudah 0 tidak perlu dilakukan. Oke. Yang kedua, sederhanakan ruas kiri. Kalau sudah ruas kanannya menjadi 0, maka ruas kirinya dibuat lebih sederhana. Misalkan dibuat menjadi bentuk A per B gitu ya. Mau ini tandanya lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Buat menjadi seperti ini bentuknya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, cari pembuat 0, pembilang dan penyebut. Artinya apa? Pembilang dan penyebut kita cari pembuat 0-nya, ya. Yang pembilang yang atas kita buat sama dengan 0, gitu ya. Sedangkan yang penyebut atau yang bawah karena tidak boleh 0, maka kita buat B tidak sama dengan 0, gitu ya. Jadi kita cari pembuat 0-nya masing-masing untuk pembilang dan penyebut. Setelah itu langkah keempat, letakkan hasil langkah 3 ya, pembuat 0-nya pada garis bilangan. Jadi kita buat garis bilangan, kemudian pembuat 0 pada langkah 3 kita tempatkan pada garis bilangan. Yang terakhir adalah kita menentukan penyelesaiannya dengan menggunakan uji titik gitu ya. Untuk menentukan plus minusnya yang mana, kemudian kita sesuaikan dengan tanda dari pertidaksamaan soal. Ya, oke, supaya kalian lebih paham apa yang saya maksud di langkah-langkah ini, perhatikan contohnya berikut ini. Oke, seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari 1 3x ditambah 12 dibagi x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan ruas kanan di sini sudah 0, iya kan? Ruas kanan sudah 0, maka langkah 1 kita abaikan, langsung ke langkah kedua. Ya, langkah kedua apa? Sederhanakan bentuk ruas kiri. Ruas kiri sudah bentuk A per B, sudah. Berarti kita lewati. Langsung ke langkah ketiga. Ya, langsung ke langkah ketiga. Berarti kita cari pembuat 0-nya. Ingat, kalau pembilang yang atas itu boleh kita samakan dengan 0. Gitu ya. Sedangkan yang bawah atau penyebut karena tidak boleh 0, maka kita tulisnya begini, tidak sama dengan 0 ya. Nah, sekarang 3x sama dengan min 12, berarti x nya berapa? Min 12 dibagi 3 berarti min 4. Sedangkan x dikurangi 4 tidak sama dengan 0, berarti x tidak sama dengan 4. Nah, ini kan berarti ada dua pembuat 0 ya, min 4 dan 4. Di langkah keempat berarti kita buat garis bilangannya. Garis bilangan gitu ya. Min 4 diletakkan sebelah kiri, ini yang besar di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kemudian perhatikan karena ini tandanya ada sama dengannya, maka titiknya, noktahnya ya, titik di sini untuk x sama dengan min 4 ini berarti tebal penuh gini. Gini ya. Titiknya gini. Ini untuk menandakan kalau nanti tandanya ada sama dengannya. Oke. Sedangkan yang 4 ini karena tidak sama dengan 4, harusnya kan titiknya juga tebal seperti min 4 ya. Harusnya juga tebal. Tetapi karena tidak sama dengan 4, maka titiknya tetap bolong. Artinya apa? Nanti 4 tidak termasuk dalam penyelesaian. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah begini, kita menentukan tanda plus minusnya. Pakai apa? Uji titik. Gitu ya. Kita uji pakai x sama dengan 0 misalkan. Kenapa x sama dengan 0? X sama dengan 0 kan tidak dipakai di dua angka ini ya. Letaknya di antara min 4 dan 4 ya. Kalau kita masukkan x sama dengan 0, kita masukkan ke soal. Coba 3 kali 0, 0 ditambah 12 kan dibagi 0 dikurangi 4 min 4. Artinya kan gini, kalau x nya 0 berarti kan kita tinggal menghitung ini saja, 12 dibagi min 4. Ternyata hasilnya berapa? Negatif ya. Intinya negatif atau positif gitu aja ya. Jadi kita hanya untuk mengetahui negatif atau positif. Berarti ketika kita masukkan x sama dengan 0 ke dalam soal ya, ketika ruas kanan sudah menjadi 0 ya,
itu ternyata hasilnya negatif. Berarti daerah yang memuat 0 ini daerah negatif adik-adik. Nah, sedangkan yang sebelah kanan dan sebelah kiri gimana? Selang-seling, berarti ini positif, di sini juga positif. Jadi tandanya seperti ini ya, plus min plus. Oke. Nah, kemudian daerah penyelesaian yang mana? Daerah penyelesaiannya kita tinggal melihat tanda pertidaksamaan soal apa. Tanda pertidaksamaan soal adalah lebih dari sama dengan, ya kan? Lebih dari sama dengan, kalau bilangan lebih dari sama dengan 0 berarti kan bilangan positif, ya kan? Berarti daerahnya daerah bertanda positif. Oke, berarti ini daerahnya. Ya. Maka penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya berarti X di mana X kurang dari sama dengan min 4, ya kan? Min 4 ke kiri ada sama dengannya karena titiknya tebal, ya. Atau karena ini kan terpisah ya, 4 ke kanan berarti X lebih dari 4. Lihat tidak ada sama dengannya karena titiknya bolong. Oke, maka inilah jawabannya. Selesai. Gitu ya. Oke, kita coba lagi contoh kedua. 4x dikurangi 1 dibagi x ditambah 3 kurang dari sama dengan 2. Nah, perhatikan, ruas kanannya belum 0. Maka langkah 1 kita buat ruas kanannya menjadi 0 dulu. Ye, kita pindah. Ya, jangan dikali silang ya. Jangan kalian kalikan silang. Tapi dipindah ke ruas kiri menjadi kurangi 2. Ya. Nah, kemudian karena ini pengurangan berarti kan harus kita samakan penyebutnya. Gitu ya adik-adik ya. Ini kita samakan penyebutnya. Berarti kan harusnya penyebutnya juga X ditambah 3, iya kan? Nah, supaya jadi 2 gimana? 2 dikali X ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Loh kak, kok bisa gitu? X ditambah 3 dibagi X ditambah 3 berapa? 1 ya. 1 dikali 2 kan 2, iya kan? Sama kan? Oke, sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1. X ditambah 3, yang atas berarti apa? 4x dikurangi 1 dikurangi 2x, ya kan? Min 2 kali 3 dikurangi 6. Nah, kan gini. Jadi kita menyederhanakan bentuknya ya. Ini sudah sekaligus langkah kedua, ya kan? Jadinya berapa? 2x dikurangi 7 dibagi x ditambah 3. Oke, jadinya seperti ini bentuk sederhananya ya. Kemudian langkah ketiga apa? Kita cari pembuat nolnya masing-masing. Yang atas kita cari pembuat nolnya, samakan dengan 0. Sedangkan penyebutnya yang bawah, hati-hati, tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini 2x sama dengan 7, maka x-nya berapa? 7 per 2. Oke, ini berarti jadinya x tidak sama dengan min 3. Ada 2 nilai x. Kita buat garis bilangan ya. Min 3 dulu karena yang kecil min 3, baru 7 per 2 gitu ya. Tandanya ada sama dengannya enggak? Oh, ada sama dengannya. Berarti yang x sama dengan 7 per 2 ini tebal titiknya. Oke, sedangkan yang x tidak sama dengan min 3 tetap bolong ya, karena kan nggak boleh min 3 gitu ya. Oke, sekarang kita gunakan titik uji untuk mencari plus minusnya. Sama seperti tadi contoh 1, kita gunakan uji x sama dengan 0. Masukkan aja ke soalnya ini. Ke sini aja ya, ke sini. Ini yang sudah jadi ini, masukkan x-nya diganti 0. Berarti apa? Min 7 per 3. Negatif kan? Karena negatif berarti daerah yang memuat 0 di tengah sini adalah daerah yang bertanda negatif ya. Yang lain selang-seling. Nah, kan seperti ini. Oke, nah kemudian daerah penyelesaian yang mana? Kita lihat tanda pertidaksamaannya yang sudah disederhanakan ya. Yang sudah disederhanakan tandanya apa? Kurang dari sama dengan 0. Bilangan kalau kurang dari sama dengan 0 kan bilangan negatif, berarti daerahnya bertanda negatif, daerahnya yang ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa adik-adik? X dengan X lebih dari min 3. Ini kan yang diarsir tengah-tengah ya. Jadi kalian ibaratkan X-nya ada di tengah sini ya. X lebih dari min 3 kurang dari sama dengan 7 per 2. Nah, ini adalah jawabannya.
selesai. Oke, contoh ketiga. Yuk, perhatikan baik-baik. Nah, ini X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 dibagi 2X ditambah 7 lebih dari 0. Perhatikan, ruas kanan sudah 0, ya kan? Langkah 1 kita abaikan. Langkah 2 sudah disederhanakan juga kan? Bentuknya sudah A per B. Ya, maka kita abaikan juga, langsung ke langkah ketiga. Apa itu? Cari pembuat nolnya. Yang atas kita cari pembuat nolnya, samakan dengan 0, berarti yang bawah apa? Penyebutnya tidak sama dengan 0. Terus ini gimana? Faktorkan. Ya, kita faktorkan X berarti apa nih adik-adik? Faktor dari min 12 kalau dijumlahkan 4. Berarti plus 6 min 2. 6 kali min 2 min 12, kalau ditambahkan 4. Cocok ya? Oke, sekarang kita samakan dengan 0 masing-masing. Nah, ini berarti berapa? Min 6, yang satu berarti X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Ada 2 angka, ya kan? Kemudian yang penyebut 2X tidak sama dengan min 7, berarti X-nya tidak sama dengan min 7 per 2. Nah, berarti ada 3 ya. Ada 3. Maka kita buat garis bilangan untuk 3 angka itu. Yang paling kecil min 6, ya kan? Kemudian baru min 7 per 2. Baru yang paling kanan yang paling besar 2. Ada sama dengannya nggak tandanya? Tidak ada, berarti semuanya bolong. Ya, gitu ya. Kemudian kita gunakan uji titik seperti tadi. Selagi 0 belum dipakai, pakai saja uji titiknya X sama dengan 0. Ya, masukkan ke soal. Ini kalau X-nya diganti 0 kan 0. Ganti 0, 0. Berarti tinggal min 12. Ini kalau diganti 0, 0. Berarti min 12 dibagi 7. Negatif dibagi positif, pasti negatif. Maka daerah yang memuat 0 ya di sini ya adalah daerah negatif. Yang lain gimana? Selang-seling. Nah, kan gini ya. Tandanya seperti ini. Kemudian daerah HP-nya gimana? Daerah HP-nya berarti kita melihat tanda pertidaksamaan soal ya. Ini kan ketika ruas kanannya sudah 0 kan ya. Tandanya lebih dari 0. Lebih dari berarti kan daerah positif, maka daerahnya yang bertanda positif. Ya, ini. Oke, jadi jawabannya adalah X ya, dimana X lebih dari min 6 gitu ya, kurang dari min 7 per 2, ya kan? Terpisah, berarti kita tulis atau yang kanan X lebih dari 2. Nah, ini adalah jawabannya. Bisa dipahami ya? Oke, terakhir saya beri contoh lagi 1. X dikurangi 1 dibagi 2X plus 1 lebih dari X plus 2 dibagi X min 2. Perhatikan ruas kanannya belum 0, iya kan? Maka kita harus buat 0, kita pindah. Ya, kita pindah ke kiri. Nah, ini kan gini, lebih dari 0. Kemudian gimana? Samakan penyebutnya. Gimana kak? Kalikan aja penyebutnya, gitu ya. Penyebutnya menjadi 2X plus 1 dikali X min 2. Berarti kan yang di sebelah sini harus dikali X min 2, yang di sebelah kanan ini harus dikali 2X plus 1, seperti kali silang gitu ya. Oke, jadi penyebutnya menjadi 2X plus 1 dikali X min 2. Maka yang atas seperti kali silang, jadinya begini ya, dikurangi X plus 2 kali 2X plus 1. Nah, gini, lebih dari 0. Oke, kemudian kita kalikan nih, X kali X, X kuadrat, X kali min 2, min 2X, min 1 kali X, min X, min 2X dengan min X, berarti min 3X, ya kan? Kemudian min 1 kali min 2 plus 2. Nah, kita kurung dulu ya. Dikurangi, ini ganti X kali 2X, berarti 2X kuadrat. X dikali 1, X 2 kali 2X, 4X, berarti 4X tambah 1X, 5
5x, ya kan? Kemudian 2 dikali 1, 2. Nah, menyebutnya biarkan aja bentuk faktor ya. Toh nanti kan juga kita faktorkan lagi kan? Seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita kurangkan x kuadrat dikurangkan 2x kuadrat, berarti jadi min x kuadrat, ya kan? Min 3x dikurangi 5x jadi min 8x. 2 dikurangi 2, oh habis ya. Dibagi bawahnya ini 2x plus 1 dikali x min 2 lebih dari 0 ya. Ini sudah langkah kedua, ini sudah disederhanakan kan ya. Kemudian ketiga gimana? Ketiga kita cari pembuat 0, berarti min x kuadrat min 8x samakan dengan 0 gitu ya. Atau kita faktorkan gini jadinya. Nah kan gini, min x kali x min x kuadrat min x kali 8 jadinya min 8x. Maka kalau masing-masing kita samakan dengan 0 berarti jadinya begini ya. Jadi x nya sama dengan 0, yang ini x nya sama dengan min 8. Nah penyebutnya gimana? Penyebutnya 2x plus 1 dikali x min 2, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0 kan gitu. Berarti masing-masing kita tidak samakan dengan 0 ya. Nah berarti gimana nih? 2x tidak sama dengan min 1, maka x nya tidak sama dengan min setengah ya. Yang satunya sebelah sini berarti apa? X min 2 tidak sama dengan 0, berarti x tidak sama dengan 2 gitu ya. Ada 4 berarti kita buat garis bilangan. Keempat-empatnya kita taruh di garis bilangan. Yang paling kecil min 8, kemudian apa? Min setengah, kemudian 0, terakhir 2 ya. Oke, jadi seperti ini. Ada sama dengannya enggak? Tidak ada, maka titiknya bolong semua ya. Kemudian kita menggunakan uji titik. Nah uji titiknya tidak boleh menggunakan x sama dengan 0 karena ada 0 di sini gitu ya. Gunakan yang lain sembarang boleh ya. Boleh di sini juga 1 misalkan. Jadi kita pakai uji titiknya x sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1 kita masukkan saja ke sini yang sudah sederhana ini ya. Kalau dimasukkan 1 gimana? 1 kuadrat 1 depannya min. Ini min 8 kali 1 berarti kan min ya. Atas min, yang bawah ini positif, di sini 1 dikurangi 2 kan min 1, min dikali positif jadinya min, atas min bawah min berarti jadi positif ya kan. Maka daerah yang memuat 1 itu daerah positif ya. Yang lain selang-seling. Nah gini, oke gitu ya. Nah daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya kita lihat tanda pertidaksamaannya apa ini? Lebih dari. Bilangan kalau lebih dari 0 bilangan apa? Positif, berarti daerahnya yang bertanda positif ini. Gitu ya. Oke, tinggal kita tuliskan aja. Jadi penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih dari min 8, tidak ada sama dengannya ya, kurang dari min setengah, atau yang ini 0 sampai 2 berarti apa? X lebih dari 0 kurang dari 2. Nah ini adalah jawabannya. Selesai. Semoga ini bisa kalian pahami. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pertidaksamaan pecahan. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.